Terima kasih saudara Anda masih bersama kami ya. Tentunya sudah kita informasikan tadi bahwasanya di segmen selanjutnya kita bakal berbincang bersama dengan narasumber yang hadir di studio RBTV bersama Man2 Kulon Progo bersama Ibu Hartiningsih ya. Ibu Hartiningsih SPD MPD ya atau Ibu Aning kita sapa. Beliau merupakan kepala sekolah dari Man2 Kulon Progo dan juga ada Bapak Imam Mutakin STP selaku kepala unit produksi ya. Bahasan kita cukup menarik saudara pada kesempatan pagi hari ini seputar Madrasah Ramah Anak Pencetak Entrepreneur yang muda, yang unggul, kreatif dan juga mandiri. Kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Salam. Sehat ya pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Dari Kulon Progo tadi jam berapa? Luar biasa. Semangat ya. Oke. Baik, saudara tentunya Anda juga nanti bakal mengenal lebih jauh bagaimanakah Man Kulon Progo yang banyak sekali mencetak generasi-generasi muda yang islami, tapi ternyata juga tadi sudah kita sampaikan di sana adalah mencetak entrepreneur yang muda, yang unggul, kreatif dan juga mandiri. Ini yang menarik ini Bu, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya selama ini mungkin masyarakat mengenalnya adalah Man itu adalah sekolah yang berbasis Islam ya. Orang mengenalnya hanya belajar tentang akidah, kemudian Al-Quran atau Sunnah dan sebagainya. Ternyata di sana diajarkan juga berbagai macam pengalaman-pengalaman tentang usaha dan sebagainya. Mungkin Ibu Aning selaku kepala sekolah bisa menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau biografi dari Man2 Kulon Progo ini seperti apa? Silakan. Jadi begini, Mas, untuk Man2 Kulon Progo itu madrasah aliyah negeri sama dengan SMA. Jadi kurikulumnya dan sebagainya sama, tetapi ada tambahan mata pelajaran muatan agama Islamnya lebih banyak daripada SMA. Nah, yang khusus, yang spesial atau mungkin yang unik dari madrasah kami, Man2 Kulon Progo adalah kita punya 3 pilar kekuatan di madrasah kami. Yang pertama adalah pilar agama, karena kami adalah madrasah, maka muatan mata pelajaran agamanya tentu sangat lebih banyak daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah pilarnya adalah bersama dengan sekolah yang lain, itu adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan maka kami akademis juga kami utamakan. Kemudian yang ketiga kita ada tambahan plusnya. Kami adalah madrasah plus keterampilan di mana anak-anak selain berakhlak mulia, cerdas dan punya plus keterampilan soft skill yang nanti harapannya akan tercipta generasi muda yang mempunyai bekal entrepreneur yang tangguh, yang mandiri dan kreatif. Ya, ini yang perlu digarisbawahi yang terakhir adalah karena ini sekolahnya sifatnya adalah mungkin hampir sama dengan sekolah umum atau SMA ya Bu ya. Betul. Bukan sekolah SMK ya. bukan. Biasanya kalau orang kalau mengenal sekolah SMK itu pengenalan ke usaha tentang entrepreneur, ternyata di Man ini juga sudah mulai dikenalkan dalam hal ini. Ini sejak dirintis tahun berapa ini Bu untuk mulai memasuki dengan sistem seperti itu? Jadi begini, madrasah ini kan berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah kemudian madrasah atau Kemenak kemudian melihat bahwa madrasah di Indonesia ini mempunyai ikon masing-masing, Mas. Jadi setiap madrasah itu punya keunikan dan keunggulan masing-masing. Maka kemudian oleh Kemenak dilegalitaskan atau kemudian dibuat payung hukum, yaitu diberikan keunggulan. Ibaratnya diberikan kesempatan otonomi sekolah kepada setiap madrasah untuk mengeksplor atau untuk menunjukkan ikon unggulannya masing-masing. Nah kebetulan Man2 Kulon Progo ini mendapatkan dikukuhkan dengan legalitas surat keputusan dari Kementerian Agama sebagai madrasah plus keterampilan. Tetapi sebenarnya Man2 Kulon Progo banyak, Mas, untuk sampiran amanah yang diembankan kepada kami dari Kementerian Agama. Selain kita madrasah plus keterampilan, kita juga madrasah yang mendapatkan amanah penyelenggara program SKS, di mana anak yang memiliki kompetensi lebih dia bisa selesai selama 2 tahun. Kemudian kita juga madrasah ramah anak. Kebetulan kemarin baru saja di bulan September bertepatan dengan Hari Anak Nasional, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Gubernur menyelenggarakan event yaitu Anugerah Anak Jogja, salah satunya tentang seleksi sekolah atau madrasah ramah anak dari SMA, MMA, MK, kemudian SMP, MTS dan sebagainya sekolah yang ada di DIY. Kemudian dilakukan penilaian, baik itu penilaian secara administrasi dan kemudian kunjungan lapangan ke kami. Alhamdulillah Man2 Kulon Progo mendapat
anugerah apresiasi berupa anugerah anak Jogja dengan kategori madrasah anak terbaik se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Keren sekali. Jadi ini amanah-amanah yang luar biasa buat MAN 2 Kulon Progo, dan insya Allah semuanya berjalan dengan harmonis sesuai dengan keunggulan kita. Iya, berarti dalam hal ini sudah memang menjadi legalitas dari Kemenak bahwasanya silakan nanti sekolah-sekolah yang berbasis di bawah naungan dari Kementerian Agama itu sudah diperbolehkan untuk membuat suatu terobosan-terobosan tersendiri seperti itu. Tadi mungkin yang saya tanyakan ini sudah dirintis mulai sejak tahun berapa, Ibu? Sejak tahun 97 ya. 98. Jadi kalau merintisnya 97, tetapi kemudian secara legalitas 98 itu kami dapatkan surat keputusan sebagai madrasah unggul, madrasah plus keterampilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, baik setelah Ibu Aning kita ke Pak Imam nih selaku Kepala Unit Produksi ya, karena bagaimanapun juga ini tidak lepas dari Pak Imam selaku menghandle segala sesuatunya untuk kaitannya dengan mencetak anak-anak yang ini seperti yang sudah kita bawa di studio, bahwasanya hasil dari apa yang sudah diciptakan dari anak-anak atau dari sekolah MAN 2 Kulon Progo ini sangat banyak sekali. Mungkin Pak Imam bisa bercerita, Pak, bagaimanakah Anda selaku penanggung jawab dalam hal ini sebagai kepala produksi untuk hal ini ketika mengemban kepada anak-anak yang notabene mereka itu kan hanya mengenyam pendidikan yang secara umum saja, tapi ternyata juga dilatih dalam hal-hal yang berhubungan dengan entrepreneur, tentang bagaimanakah menjadi anak-anak yang kreatif, mandiri. Ini seperti apa, Pak Imam? Ya, terima kasih. Untuk Madrasah Aliyah Keterampilan ini kita punya 8 jam, Pak. 8 jam seminggunya untuk anak-anak berlatih keterampilan, dan di MAN 2 Kulon Progo ada 5 jurusan keterampilan. Yang kita bawa ini sampel dari tata busana, kemudian APHP, kemudian ada TAV, teknologi audio video, kemudian DKV, desain komunikasi visual, dan tata boga. Jadi masing-masing jurusan itu mempunyai produk maupun jasa unggulan. Jadi masing-masing bisa mengeksplor kemampuannya agar setiap jurusan mempunyai produk dan jasa. Kalau yang kita bawa ini pai susu. Iya, mungkin bisa diperlihatkan. Ya, ini pai susu. Ini dari anak-anak APHP. Kemudian yang ini juga manjagut. Manjagut ini bukan dari susu sapi, tetapi ini dari susu kambing. Oh begitu. Kita kerjasama dengan Rajendra Farm. Rajendra Farm itu produksi susu terbesar di Kulon Progo, dan kita buat yogurtnya dan kita kirim ke sana, dan kita juga bisa menjual secara mandiri. Kemudian yang EcoPrint ini juga dari Tata. Ini bisa diambil. Oh ya, ini dari Tata Busana. EcoPrint ini berupa daun-daun yang disusun, kemudian menggunakan pewarna alami. Jadi pewarna alami tanpa pewarna buatan itu lebih ramah lingkungan. Termasuk ini yang baru ini, mohon maaf. Monggo silakan. Ini mug, tapi ini EcoPrint ini karena dicetak dari daun. Kalau biasanya mug itu dari print langsung, ini dari daun. Sebetulnya masih banyak lagi ya. Banyak lagi karya-karya apa yang kita bawa. Ini yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Imam dan juga Ibu Aning. Kita ke Pak Imam dulu. Kaitannya adalah ketika menciptakan sebuah karya yang luar biasa ini, ternyata anak-anak itu memang sesuai jurusannya atau memang ini masuk di program ekstrakurikuler atau bagaimana Pak Imam? Ini masuk di intra. Oh justru intra. Intrakurikuler. Jadi di intra itu kita menambah 8 jam seminggunya. Jadi total jamnya itu 57. Jadi kalau yang SMA itu sekitar 48, tetapi kita menambah luar biasa 8 jam untuk anak-anak besok bekal nanti setelah lulus mau entrepreneur. Luar biasa sekali. Ini yang harus ditekankan kembali sama Ibu Aning nih. Mungkin MAN lain pun juga ada yang tidak seperti ini, tapi ternyata di MAN 2 Kulon Progo ini ternyata luar biasa sekali. Banyak produk-produk yang sudah diciptakan, dan ini memang konsep yang diusung adalah tadi dari awal tahun 98 tadi memang sudah mulai merintis hal seperti ini atau baru-baru ini untuk yang sampai ke karya-karya ini? Kita 97 sebenarnya sudah mulai arah ke sana, karena kita didasarkan pada kebutuhan anak-anak kita, di mana Kulon Progo ini kalau kita lihat dari geografis memang lebih banyak anak untuk disiapkan wirausaha dan
siap kerja. Maka kemudian berdasarkan pada aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian kita tampung itu. Dan kemudian kita rintis sejak 97 dan alhamdulillah mendapatkan pengesahan secara yuridis di tahun 98. Jadi memang sejak awal kita sudah mengarah ke sana. Meskipun waktu itu belum dinamakan plus keterampilan ya Pak Imam. Kita belum ada label plus keterampilan tapi sudah mengarah ke sekarang situ sudah untuk label membekali anak-anak kami supaya anak ketika lulus dari Mandua Kulon Progo, ketika mereka tidak bisa studi lanjut, mereka punya bekal untuk mandiri, Mas. Dengan cara bekal keterampilan seperti ini. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Bahkan anak-anak yang sudah studi lanjut pun dia bisa membiayai tetap diri sendiri. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan Bu, mereka tetap masih bisa melanjutkan sesuai dengan apa yang diemban di Manduan Kulon Progo sesuai dengan jurusannya, PS, IPA atau seperti apa, tetap kuliah. Tapi seperti tadi Bu Ani menyampaikan, mereka tetap masih bisa berkarya ya dengan bekal yang sudah diberikan. Nah, sejauh ini apakah prestasi yang sudah didapatkan Bu untuk hal ini? Jadi begini, kami bukan madrasah vokasi ya. Jadi kita bukan madrasah seperti SMK. Kami sama madrasah aliyah yang memang tujuan utamanya adalah untuk membina anak-anak, untuk mengarahkan agar dia bisa sukses tadi lanjut. Jadi di tahun ini saja, Mas, kemarin kita masuk di madrasah terbaik. Top 1000 nilai UTBK terbaik se-Indonesia. Dari 23.000 sekian sekolah yang ada di Indonesia, Mandua Kulon Progo masuk di top 1000 nilai UTBK terbaik. Artinya kami juga tidak mengesampingkan untuk mendampingi anak-anak untuk sukses tadi lanjut. Jadi kalau kemudian anak yang ingin kami petakan memang, jadi ketika PPDB awal anak masuk, kami ada 8 kelas ini. Nah kemudian kelasnya bukan jurusannya tatap muka gitu, tidak, tapi ya IPA, IPS, agama. Kemudian kita petakan anak yang secara akademis dia bagus, kita masukkan di yang namanya kelas akademis. Nah kelas akademis itu ada di IPA 1 dan IPS 1. Dan satu lagi jurusan agama yang mereka backgroundnya dari pondok dan sebagainya. Kemudian 5 kelas berikutnya itu kita petakan lagi berdasarkan kepada kompetensi yang dia miliki, kemampuan, dengan nanti kita tes berbagai macam tes yang kita lakukan untuk menentukan anak ini masuk tatap muka atau tatap busana dan sebagainya. Adapun pelajarannya itu sama, IPA ya nanti dia struktur kurikulum IPS, IPA, bahasa, agama dan sebagainya. Tapi nanti ketika ada jam keterampilan 8 jam itu, mereka kemudian moving class, masuk ke ruang workshop sesuai keterampilan masing-masing. Bagaimana untuk yang kelas akademis? Kelas akademis juga diberikan pembekalan yang berkaitan dengan penguatan akademis. Apa itu? Penguasaan bahasa Inggris, riset, dan juga yang ketiga itu OSN, Olimpiade Science. Ya, berarti sudah ada pemetaan-pemetaan dalam hal ini ya. Baik Ibu Ani dan juga Pak Imam, nanti kita lanjut kembali di segmen selanjutnya. Setelah beberapa jeda berikut ini, saudara tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Baik saudara, kita masih bersama Mandua Kulon Progo, masih bersama Ibu Aning selaku Kepala Sekolah dan juga Bapak Imam selaku Kepala Unit Produksi. Ya, di segmen tadi yang kedua sudah banyak sekali dipaparkan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Ternyata selama ini pemahaman masyarakat memang perlu ditekankan bahwasanya MAN ini bukan sekolah vokasi tapi memang sekolah standar umum yang seperti halnya Bapak Ibu atau pemirsa ketahui seperti SMA, pada umumnya seperti itu Ibu ya. Tapi ternyata dibekali dengan berbagai macam produk-produk unggulan seperti mencetak anak yang entrepreneur, kemudian juga tentang anak-anak yang mandiri dalam hal berkreasi tadi seperti dikenalkan sama Pak Imam dengan produk-produknya ya. Baik, Pak Imam mungkin bisa menjelaskan bagaimanakah konsep anak-anak ketika belajar tentang keterampilan yang ada di sana. Tadi kan 8 jam ya. Nah, itu apakah memang mereka itu di sesi akhir pelajaran sekolah atau ada masuk di kurikulum atau seperti apa konsepnya? Jadi untuk keterampilan ini masuk di kurikulum, di intrakurikuler. Jadi jumlahnya itu masing-masing jenjang 8 jam pelajaran. Ya. Jadi konsep pembelajaran kita juga mengacu pada model pembelajaran TEFA, Pak. TEFA itu Teaching Factory, tetapi sudah kita modifikasi. Jadi Modified Teaching Factory itu alhamdulillah kita mendapatkan top 45 lomba KIPP Kemenpan RB. Jadi tahun 2020. Jadi ini satu-satunya
top 45 yang pernah dimiliki oleh Kementerian Agama. Kita cukup bersyukur itu. Modifiednya itu adalah membiasakan akhlak mulia. Jadi soft skill dipadu dengan hard skill. Ini mudah-mudahan nanti lulusan dari MAN 2 tidak hanya mampu hard skillnya, tapi soft skillnya ini yang kita dorong terus, karena yang paling penting adalah soft skillnya itu. Ini yang perlu ditekankan sama Ibu Aning selaku kepala sekolah nih, kalau kaitannya dengan soft skill dan hard skillnya tadi seperti apa Bu konsepnya di MAN 2 Kulon Progo? Karena bagaimanapun juga sekolah yang berbasis Islam itu kan biasanya memang agama itu menjadi kunci utama. Ya. Ini hanya sebatas bonus atau memang ini adalah sebagai pelengkap seperti itu. Ini kalau ada kendala nggak Bu dalam hal ini menghadapi siswa-siswa di sana? Alhamdulillah di MAN 2 Kulon Progo ini Pak. Jadi kita memang fokus tujuan utamanya sebagai madrasah adalah penguatan di karakter Islaminya. Nah ini karakter Islami ini tentu akan kita wujudkan dengan kegiatan program-program yang mengacu ke situ. Salah satu program yang kita laksanakan adalah pembiasaan pagi. Karena karakter itu terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara istiqomah itu. Seperti apa Ibu? Pembiasaan pagi itu dari mulai anak masuk itu sudah kita sapa, kita sambut dengan sapa, senyum, sapa, salam. Guru-guru kemudian ya di depan gitu ya. Benar ya, sehingga anak-anak merasa terengkuh ya. Dan ketika masuk itu kami punya boarding Mas. Jadi kita punya asrama putri. Sehingga ketika sore mereka melakukan kegiatan diniyah. Nah pagi setelah mereka sholat tahajud, sholat subuh, kemudian anak-anak itu dari jam 6:30 sudah siap di ruang audio sentral untuk membaca kalam ilahi. Sehingga ketika anak-anak datang itu disambut dengan bacaan kalam ilahi, yang itu alhamdulillah masyarakat pun apresiasi terhadap yang kita lakukan pembacaan kalam ilahi dari pagi. Kemudian setelah masuk anak sholat tadarus berjamaah dan kemudian sholat duha berjamaah dan kemudian tadarus pagi. Kemudian membaca Asmaul Husna dan lagu Indonesia Raya. Itu yang kita lakukan setiap pagi, kurang lebih 15 menit. Kemudian kita juga ada yang namanya program tahfidz. Alhamdulillah di kelas 10 ini sudah ada 3 anak yang hafal 30 juz. Kemudian yang 25 sampai dengan menuju ke 30 juga ada sekitar 7 anak. Ini kita pandu terus, kita masukkan di dalam program intra. Dan kemudian ada pendampingan tahfidz di jam-jam tertentu untuk anak-anak supaya hafalannya itu tidak hilang, tetap bisa. Kemudian selain itu di hari Jumat itu ada Jumatan, anak-anak Jumatan yang putri kemudian keawatan. Dikumpulkan di aula, alhamdulillah aula kita itu bisa menampung sekitar 350 anak. Hari Jumat ketika yang putra itu Jumatan di masjid, yang putri kita kumpulkan itu di aula, kemudian mendapatkan pembinaan atau pembimbingan dari ustadzah berupa keahwatan. Kemudian kita juga untuk membiasakan anak-anak biar siap untuk menjadi dai, karena salah satunya adalah bagaimana dia disiapkan untuk mensyiarkan. Itu kita juga ada kultum setiap sholat duhur berjamaah, kemudian ada kultum secara bergilir. Seperti itu. Iya, ini perlu ditekankan ke pemirsa di rumah, juga cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Ibu Aning, bahwasanya sekolah MAN ini memang tetap mengunggulkan bagaimanakah menciptakan suasana Islami, bahkan tadi dari pagi pun juga sudah sangat jelas seperti itu ya. Wow, keren sekali nih Bu ya. Dan untuk Pak Imam kembali bisa menjelaskan bagaimanakah konsep untuk anak-anak ketika belajar dengan apa yang sudah mendapatkan, kalau sisi agama tadi sudah dijelaskan Ibu Aning ya. Kalau dari sisi keterampilan, apakah juga ada pengampu khusus Pak? Misalnya guru-guru yang memang basicnya adalah di bidang-bidang yang ada penambahan keterampilan tersebut. Misalnya kalau memang guru tata boga atau tentang guru tentang seni atau tentang yang berhubungan dengan apa yang diciptakan ini. Apakah ada? Ya, terima kasih. Jadi sejak 98 ada rekrutmen itu, jadi instrukturnya dari masing-masing jurusan itu sudah ada. Berarti yang profesional yang profesional sesuai dengan bidangnya. Termasuk kebetulan saya ini. Begitu. Saya dari PHP Gajah Mada ini. Jadi mengampu APHP ini. Jadi membuat ataupun anak-anak itu membuat produk-produk unggulan. Termasuk kita sudah launching yang namanya Pisa Growol. Jadi kita mengangkat produk lokal dari Kulon Progo Growol menjadi makanan kekinian. Jadi semuanya itu adalah instruktur dari sesuai bidangnya. Termasuk yang TAV itu dari TAV UNJ.
Yang tata boga juga tata boga, yang tata busana juga tata busana. Oke. Kemudian yang DKV memang jurusannya dari DKV semua. Jadi instruktur kebetulan dari Kementerian Agama mendapatkan workshop yang cukup bagus. Iya. Jadi kita mendapat SBSN 2 tahun, jadi 2020 dan 2021. Yang 2020 itu workshop plus alat-alatnya. Jadi kalau Mas nanti datang ke Wah, jadi Kulon pengen Progo, main ke sana ini Bu, Bapak itu ya. sudah Keren nanti sekali bisa. ya. Nggih. Oke, berarti memang sudah jelas ya tugas dan juga pokoknya dari guru-guru yang memang sesuai dengan bidangnya, ternyata tidak serta-merta guru yang sembarangan Iya. seperti itu ya. Iya. Baik, ada yang bergabung via telepon, kita sapa. Halo, selamat siang pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa, dari mana? Ini salah pencet apa ya? Oh, begitu. Dengan RBTV, Ibu? Oh, ini dari Duarium. Oke, terima kasih Bu ya. Silakan nanti bisa menyaksikan layar kaca Anda di RBTV Jogja. Baik, untuk Anda juga bisa bergabung bersama kita di 0274 4477 666 ya. Baik, kalau untuk masalah itu sudah jelas ya, Pak Imam tadi menjelaskan memang basicnya sudah jelas ketika menciptakan suatu karya, ternyata memang ada pengampunya yang sesuai dengan basic bidangnya. Nah, mungkin nih Bu Aning atau Pak Imam bisa menjelaskan nih, masalah legalitas dari produk ini Bu, kan tentunya ketika sudah menciptakan sebuah makanan produk seperti ini ada harus BPOM-nya, terus kemudian yogurtnya juga harus sesuai dengan sudah hasil penelitian yang terkait seperti itu. Mungkin Ibu Aning bisa menjelaskan, silakan ya. Terima kasih Mas. Jadi ini saya mau sampaikan juga kepada sahabat RBTV semua nggih. Produk-produk kami ini salah satunya yang saya pegang ini adalah Manjagut. Manjagut. Jadi dari susu kambing etawa Mas. Oke, iya. Dan ini luar biasa sehat karena kandungan susu etawanya lebih banyak daripada kandungan airnya dan semuanya menggunakan campuran yang sehatnya, tidak ada pemanis buatan dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kami sudah menggunakan IRT. Oke, IRT ada udah nomor cukup jelas ya. Memang baru mengarah ke POM ya Pak ya, tapi kami sudah punya IRT itu yang legalitas. penting ya. Oke, ya. Kemudian yang terbaru lagi Mas, ini kami launching di bulan Januari 2022. Nah, yang sekarang kita inovasi lagi. Begitu. Kita tidak lagi yogurt lagi, kita tidak hanya yogurt susu etawanya, kita inovasi lagi dalam bentuk mandalato es krim, dalam bentuk es krim. Wow. Saya nggak dibawa Ibu ya, saya bisa cicip. Ada di mobil tapi tadi jalan jauh ya. Ini mandalato es krim dan itu sudah banyak yang membeli. Kan baik itu keluarga kita Madura Kulon Progo dan juga masyarakat luar dan alhamdulillah disukai. Kemudian yang kedua, selain sudah ada IRT, Bapak Ibu semuanya tidak keunggulan produk kami juga, kami sudah punya sertifikat halal Mas. Oke, itu yang terpenting ya Ibu ya. Nah, sertifikat halal itu tidak hanya hasil produknya, tetapi dari proses pengolahan dan alat-alatnya itu sudah berbasis manajemen halal. Termasuk hak kepemilikan produk ini juga apakah sudah didaftarkan Bu? Maksudnya takutnya nanti hakinya apakah juga sudah ini legalitas? Mohon doanya, kita segera masih dalam proses menuju itu. Lalu kemudian apakah juga melibatkan masyarakat sekitar Bu, ketika ini kan yogurt ya terbuat dari kambing etawa, kemudian juga produk-produk PA ini kan juga mungkin ada beberapa menggunakan produk dari sekitar Kulon Progo, apakah juga dilibatkan seperti itu? Jadi kalau kaitannya dengan masyarakat gini Mas, kami punya, jadi anak-anak yang sudah kita latih supaya terampil tadi, itu kami punya program namanya Tarling, keterampilan keliling. Jadi anak-anak punya kewajiban, setelah dia punya keahlian, skill seperti ini, dia punya kewajiban untuk bisa berguna, bermanfaat buat orang lain. Maka salah satu yang kami lakukan kemarin, menjelang bulan Ramadan, itu kami undang, kami buat flyer, kita umumkan di Kulon Progo, bagi ibu-ibu yang ingin menambah penghasilan pendapatan keluarga, karena pandemi, kan dampak ekonominya luar biasa ya. Lalu kami menangkap itu dan kemudian kita buat program namanya Tarling, program keterampilan keliling. Salah satunya adalah kita undang ibu-ibu, siapapun itu masyarakat, untuk hadir di Madura Kulon Progo untuk dilatih oleh anak-anak kita membuat roti kering. Nah, dari roti kering ini harapannya nanti ketika Lebaran itu kan omsetnya itu menjadi satu yang banyak disukai masyarakat. Mereka bisa membuat dan ditawarkan di kelompok pengajian atau RT dan sebagainya. Dan alhamdulillah apresiasinya luar biasa. Yang ikut banyak dan beberapa bahkan sudah
mengabarkan kepada kita bahwa mengucapkan terima kasih, mereka sudah bisa membuat dan kemudian ditawarkan ke pengajian RT itu laku dan kemudian bisa menambah omset pendapatan keluarga. Berarti tetap melibatkan masyarakat sekitar ya, karena bagaimanapun juga masyarakat juga menjadi memperhatikan apapun yang ada di aktivitas di Man 2 Kulon Progo ini, akhirnya masyarakat juga terlibat di sana ya. Lalu untuk display nih, Pak Imam bisa menjelaskan tentang display di sekolah, apakah juga produk-produk ini juga penjualannya apakah juga khusus untuk anak sekolah di situ atau memang juga ada distributor yang mengambil atau sudah dipasarkan di luar di Kulon Progo atau dimanapun? Ya, seperti Manjagurt ini karena kita kerjasama dengan Rajendra Farm, tentu saja produk-produk kita nanti didistribusi oleh Rajendra. Jadi kita tugasnya membuat yogurtnya, kemudian Rajendra yang bertugas untuk memasarkan. Oh begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Man 2 Kulon Progo itu juga bisa menjual secara mandiri, karena memang di MOU-nya itu sudah jelas, ya seperti itu. Termasuk yang pai susu ini juga kita menerima orderan dan seterusnya. Kita mencoba nanti akan memasukkan di NIA, karena di sana juga ada UMKM ya. Dan kita siap untuk memasarkan agar masyarakat luas mengerti bahwa Man 2 Kulon Progo itu mempunyai produk yang cukup bagus. Oke. Nah, ini yang menjadi perhatian nih buat Man Kulon Progo nih, Ibu Ani selaku kepala sekolah. Tentunya UMKM juga menjadi perhatian khusus ketika suatu tempat, apalagi kan Kulon Progo banyak sekali wisata, kemudian juga termasuk terdekat dengan bandara internasional ya. Apakah juga sudah sampai masuk ke sana, Bu, untuk produk-produknya? Kemarin kami sudah ketemu dengan bagian marketing dari Dirgantara yaitu di Kulon Progo, di Nianu Kulon Progo, mereka welcome. Mereka welcome, kami baru mencoba menjajaki nanti sistemnya apa kita titip produk atau kemudian kita diberikan space khusus untuk itu. Space khusus ya. Itu akan moga-moga nanti tidak hanya itu, kebetulan kami juga anak-anak kami itu anak-anak yang bidang seninya juga luar biasa. Sehingga kami juga akan diberikan space anak-anak yang tempat kami yang pintar. Kita punya grup akustik, kita punya grup tari, dan kemudian juga punya vokal solo. Itu juga akan diberikan tempat untuk tampil di bandara nanti. Mohon doanya. Nah, ini salah satu yang barusan juga luar biasa laris. Kemarin kami baru saja memproduksi sekitar 200 untuk BUKP atau BPD. Bisa buat jadi artinya merchandise ya, Bu ya. Artinya produk kita juga sudah banyak dipesan di luar. Baik Bu Aning dan juga Pak Imam, nanti kita lanjut kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami saudara di Obrolan Pagi. Kita akan hadir kembali saat lagi untuk Anda. Baik, saudara, kita masuk di segmen terakhir obrolan pagi kita, masih bersama dengan Ibu Aning dan juga Bapak Imam dari Man 2 Kulon Progo, Yogyakarta ya. Dan tentunya sudah banyak sekali produk-produk yang tadi dihadirkan. Nah, di segmen terakhir ini tentang bagaimanakah masalah permodalan nih, Bu. Ini kan pasti ketika membuat suatu karya, ini kan pasti juga Man 2 Kulon Progo juga membutuhkan modal yang perlu menjadi bekal buat anak-anak. Ini konsepnya seperti apa untuk permodalan dalam hal ini? Jadi untuk program keterampilan ini, karena kita sudah secara regulasi itu ada diakui secara, dan itu amanah dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai ikon unggulan madrasah kami, maka kita disupport dari pendanaan POS dari Kemenak. Kemudian bahkan ruang workshop kita itu kemarin juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama dalam pembangunan gedung SPSN. Kami punya ruang lab terpadu, ruang pembelajaran terpadu, dan punya ruang workshop yang insya Allah itu sudah berstandar nasional. Ruang aula kami yang luas, kemudian ruang workshop itu semuanya alat-alatnya juga sudah berstandar nasional, lengkap. Nah, kemudian untuk kegiatan anak-anak yang berkaitan dengan praktek, kami menggunakan sistem itu tadi. Anak-anak ketika membuat, kemudian dijual, dan banyak pesanan, keuntungan itu kemudian disimpan di program keterampilan untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk bahan lagi. Sehingga mutar seperti itu, sehingga tapi tidak kalau memberatkan anak-anak. Untuk si anaknya sendiri, apakah juga ada apresiasi dalam hal ini?
Untuk anak-anak nanti ketika dia ada contoh kemarin kita dapat pesanan MOK nggih, luar biasa banyak itu dan sering sekali. Terakhir kami dapat pesanan untuk souvenir yang baru saja pergi ke Singapura. Iya, iya. Kemudian daripada membawa jauh, dia kemudian pesan kepada kita dengan desain Singapura. Nah, itu nanti anak yang mengerjakan pasti kita kasih uang Oke. lelah. Oh, ada Nggih, ya apresiasi ada ya di apresiasi buat sana ya. anak-anak kita. Oke. Baik, Pak Imam juga bisa menjelaskan nih Pak, bagaimanakah untuk dalam hal ini untuk pemetaan nih, dalam artian ketika mereka sudah punya produk-produk ini, apakah juga ada semacam e-commerce-nya untuk promosi produk-produk? Apakah juga ada semacam kanal khusus seperti media sosial gitu untuk hal ini, produk-produk yang ada di Mandua Kulon Progo? Ya, jadi untuk yang kanal khusus kita ada di Instagram maupun di Tetap ya, harus tetap update ada, ya. Iya. tetap update. Jadi kita juga update. Kemudian memang anak-anak ini nanti kalau ada pesanan, misalnya kita buat ada pesanan roti manis, kemudian di kelas berapa nanti untuk dikerjakan. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak di samping pembelajaran dalam tanda petik juga belajar bagaimana memproduksi produk yang baik. Iya. Dalam arti nanti layak jual dan seterusnya. Betul. Jadi untuk pembelajaran dapat dikatakan gratis dari unit produksi Ya. tanpa mengeluarkan uang karena uang dari unit produksi. Oke. Bisa pembelajaran bisa berjalan. Jadi ada keuntungan masing-masing antara pembelajaran dan unit produksi. Jadi semuanya match antara Iya, iya, iya. produksi dan pembelajaran. Oke, ya berarti memang semua sudah tersusun dengan rapi ya dalam hal ini. Lalu kalau dengan dinas terkait, apakah juga ada semacam kerjasama seperti di Sprindak, karena bagaimana juga produk-produk seperti kan juga membutuhkan tadi kan kalau IRT sudah jelas ya. Iya. Iya. Bagaimana Bu? Jadi memang benar Mas, untuk keterampilan seperti ini kita tetap butuh kerjasama dengan pihak dunia kerja dan dunia Betul, industri. iya. Nah, banyak semua 5 program keterampilan ini semua ada bapak asuhnya. Oh begitu. Iya. Iya. Contoh ini tadi nggih, yang berkaitan dengan APHP itu dengan Rajendra Farm, Rajendra ya, Pak, Farm. nggih. Kemudian dengan apa namanya yang kemarin tepung itu tepung Sari Boga. Sariboga. Oke, berarti tetap Kemudian ada ya. nggih, yang ini kami kerjasama dengan Batik batik Sembung. Margaria Oke. dan juga dengan batik Sembung. Oke, ya. Kemudian yang tata APHP dan apa namanya multimedia kita kerjasama dengan ITS nih Pak, ITS di Surabaya. Iya, iya. Kemudian kerjasama dengan Polytron, kerjasama dengan Samsung. Oke. Kemudian kita juga bekerja sama dengan yang kemarin juga baru saja kita MOU, itu nanti kita arahnya ke ini Pak, pengembangan berkaitan dengan bagaimana anak tidak hanya membuat produk, tapi dia bisa dengan marketing yang bagus, memasarkan ya. ini yang terpenting Bahkan ya. yang ini Pak, Iya. bagaimana anak tidak hanya membuat ini tapi dijahit, karena kita punya mesin Iya, jahit oke. lengkap, apa namanya, Sudah mesin jahit. sudah ada hasil karya jahit hasil dari. Ada Pak, kemarin juara 1 di IPP. Oke. Mesin jahitnya kami juga mesin jahit listrik yang Oke. sudah modern. Kemudian nanti setiap tahun anak punya kewajiban untuk fashion show. Oke. Nggih, Dari gelar hasil karya karya. sendiri Iya, ya. gelar Nggih. Ya. Nah, ketika gelar karya nanti mereka diajari bagaimana membuat sebuah event fashion show itu yang punya nilai jual. Sehingga harapannya paket lengkap. Anak tidak hanya membuat satu produk tapi dia bisa Memasarkan, melakukan inovasi, Iya. kreatif dan sesuai dengan zamannya. Ya, ini berarti guru memang sangat mendukung sekali ketika anak-anak punya terobosan-terobosan baru pun juga sangat didukung sekali Bu ya Siap, dalam hal iya. ini ya. Harus. Termasuk juga apakah ini masuk di kurikulum Merdeka Belajar atau bagaimana Bu? Nggih. Nah, alhamdulillah sekali lagi Mandua Kulon Progo alhamdulillah mendapat kepercayaan sekali lagi. Wow. Di tahun ini Kementerian Agama menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau Kementerian Pendidikan sudah 2 tahun Iya, berjalan, iya. Kementerian Agama tahun ini Iya. menerapkan kurikulum Merdeka, dan kemudian Mandua Kulon Menjadi, Progo mendapat amanah untuk melakukan atau menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 10 ini. Nah, bagi kami itu sesuatu hal yang kita sambut dengan senang. Nggih. Kita sangat optimis karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini Iya. adalah kurikulum Merdeka. Iya, jelas ya. Iya, Iya. nggih. Kita ini kurikulum Merdeka di mana anak, bakat, potensi, minat itu Jelas, benar-benar iya. kita analisis, kita petakan, kemudian kita wadai dan kita kembangkan, kita bina sampai kemudian
berhasil atau mendapatkan hasil prestasi sesuai dengan bakat potensinya. Oke. Saya kira ini adalah bentuk Cukup jelas wujud ya. nyata dari Cukup program jelas kurikulum ya. Merdeka. Iya. Nggih. Oke, Pak Imam bisa menjelaskan Pak, ketika ada kendala khusus nggak sih ketika anak-anak menghadapi situasi yang ternyata mereka memang basicnya adalah bukan membuat suatu karya, tapi mereka basicnya adalah pengen ke belajar. Dalam artian belajar itu ya sesuai dengan apa yang di apa ya, kemampuan dia. Tadi kan juga dia dijelaskan sama Ibu Aning bahwasanya semuanya sudah dijelaskan atau di peta-petakan nih. Apakah juga ada kendala Pak di sana ketika siswa kan ada tuntutan harus mengerjakan ini semua itu, apakah juga mereka mengalami berbagai macam kesulitan atau seperti apa, tetap ada pendampingan di sini? Jadi untuk anak yang akademik sudah jelas di akademik, kemudian anak yang keterampilan kita bina di keterampilan. Bagaimana anak itu mulai dari nol tidak bisa sampai nanti setelah lulus paling tidak dia sudah punya produk unggulan. Karena masing-masing anak itu punya passion tersendiri. Iya, jadi untuk katakanlah di AP-AP itu juga nanti ada materi yang namanya kewirausahaan, termasuk PKL. Nanti ada PKL juga. Jadi anak-anak yang ketika dia pengen usaha apa, itu biasanya dia sudah memilih. Katakanlah, oh saya besok mau usaha bakpia. Di sana juga kita kerjasama dengan di sekitar Kulon Progo industri kecil. Jadi kita PKL 2 kali. Yang pertama di industri yang kecil. Itu dalam arti nanti ketika dia mau lulus itu tidak terlalu pusing dengan modal. Karena biasanya industri kecil kan modalnya tidak terlalu besar dan mudah ditiru. Sebentar Pak Imam, kalau PKL itu kan biasanya identik dengan sekolah kejuruan ya? Ini kan di mana ada PKL ini konsepnya seperti apa? Ya, untuk yang PKL itu kita fokuskan di kelas 11 dan 12. Jadi yang kelas 11 itu di industri kecil, kemudian yang 12 nanti kita di BLK maupun BLPT, maupun di Polytron dan industri besar. Bentuknya seperti apa Pak? Apakah mereka berbulan-bulan atau cukup cuma observasi atau bagaimana? Yang industri kecil itu setelah PAT biasanya. Jadi sebelum rapotan, anak-anak keterampilan itu sudah mulai masuk. Besarnya itu 120 jam. 120 jam, nanti lanjut di liburan. Kita juga nanti kontrol terus apa yang dilaksanakan di sana, dan juga nanti kita mendapat sertifikat anak-anak itu, termasuk yang di BLK. BLK kita sudah kerjasama, BLPT juga sudah kerjasama, Polytron. Kalau di Polytron itu lebih luar biasa karena anak-anak itu 3 bulan di sana, dan kita mendampingi dan juga diberi modul. Anak-anak diberi modul untuk belajar mandiri. Yang di Polytron itu juga kita carikan kos juga di sana, karena jauh. Kita dampingi. Jadi seperti itu konsepnya. Wow, keren sekali ya. Ini benar-benar sekolah yang benar-benar komplit paketnya ya. Lalu bagaimanakah Bu ketika sudah semuanya begitu tertata dengan bagus seperti ini, ke depannya apakah akan ada semacam terobosan-terobosan baru lagi yang diciptakan di MAN 2 Kulon Progo ini? Kita tetap terus berinovasi. Terus berinovasi ya. Salah satu inovasi yang akan kita rancang adalah kita pingin di MAN 2 Kulon Progo itu punya kafe. Ini baru kita, sehingga anak kafe yang sekarang kan modelnya kita sesuai dengan perkembangan zaman. Anak produk-produk roti bakrenya udah luar biasa, banyak dipesan juga di luar. Kemudian kita juga punya produk-produk minuman unggulan ini. Nah, kita tinggal ingin membuat satu tempat anak-anak bisa eksplor di situ, kafe Islami atau apapun namanya, yang di situ anak bisa belajar. Jadi tempat ruang belajar para pelajar yang nyaman dan aman. Ini segera yang paling penting. Bu ya. Kami ingin seperti itu, yang aman dan nyaman, sehingga anak di situ benar-benar bisa orang tua juga tidak khawatir, anak bisa bersama teman-temannya. Belajar kelompok dan sebagainya di tempat yang aman milik MAN 2 Kulon Progo. Apakah ada kemungkinan di lingkungan sekolah aja atau bagaimana? Insya Allah ini juga kami baru mencari lahan ini. Oke, baik Ibu Aning dan juga Pak Imam, nggak terasa waktu kita sudah habis ya. Kalau ngobrol yang menarik seperti ini nggak terasa waktunya. Bu Aning silakan untuk menutup acara kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk MAN 2 Kulon Progo.
adalah madrasah, sekali lagi kami tekankan, adalah madrasah aliyah negeri di mana pembelajarannya seperti dengan SMA ataupun MA yang lain, mata pelajaran struktur kurikulumnya, tetapi ada satu keunggulan kami punya plus keterampilan yang nanti akan mewujudkan, melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia dan juga punya jiwa entrepreneur yang unggul, yang islami, yang kreatif dan inovatif. Maka bagi semuanya yang ingin bergabung dengan MAN 2 Kulon Progo, silahkan nanti bulan April kami sudah mulai pembukaan, tapi mohon maaf kuota kita terbatas. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa lihat atau cek di semua media sosial kita dengan nama MAN 2 Kulon Progo. Terima kasih Bu Ani, sukses selalu Pak Imam, selamat bertugas kembali dan juga saudara, demikian untuk obrolan pagi kita bersama dengan MAN 2 Kulon Progo. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya Novik Putra undur diri, sampai jumpa.